Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan melaksanakan coaching dengan saya sendiri, Pak Ahmad Khalif, dan sebelah kanan saya Bu Nafisatul Aziza, dan sebelah kiri saya Budi Anita Purnamasari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, siang Bu Novi. Saya ingin sharing tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana? Bisa Bu Novi? Waalaikumsalam. Siang juga Pak Khalif. Ya Pak Khalif, rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Budia yaitu lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya sejauh mana tingkat keberhasilan saya dalam menggali potensi yang ada pada diri Budia sebagai coach. Misalnya di sini tingkat keberhasilannya saya mengcoach Budia ketika Budia bisa mengemukakan ide-ide kreatif yang muncul, yaitu nanti akan dibicarakan secara langsung oleh Budia sehingga Budia nanti bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahannya sendiri. Begitu Bu Pak Khalif. Oh iya, baik Bu Novi. Kompetensi coaching mana yang ingin Bu Novi kembangkan? Saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti saya bisa menggiring coach untuk menggali potensi yang ada pada dalam diri coach tersebut. Terus bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Bu Novi? Untuk kompetensi sendiri yang ingin saya observasi yaitu nanti bagian identifikasi, kemudian karena saya kadang bingung menentukan kata kunci juga ya Pak Khalif ya. Oh begitu. Terus indikator apa ini ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Bu Novi sebagai coach? Indikator itu sendiri yaitu saya dapat menggali potensi coach dengan indikatornya adalah yaitu coach bisa mengeluarkan solusi dari masalah yang dihadapi. Kemudian coach juga dapat menentukan aksi dari solusi tersebut. Nantinya akan dibuat, coach juga dapat mempertanggungjawabkan rencana aksinya. Seperti itu Pak Khalif. Oh begitu, ya ya. Terima kasih Bu Novi, terima kasih. Hai Budia. Iya Bu Novi. Oh ya Budia. Akhir-akhir ini saya melihat Budia kok terlihat murung ya? Ada apa ya Budia? Iya Bu Novi, saya itu sekarang lagi bete gitu Bu. Saya boleh bercerita tidak sama Bu Novi? Boleh Budia bisa kok bercerita sambil nanti kita diskusi-diskusi kecil ya. Oh iya Bu Novi. Makasih ya Bu Novi sebelumnya. Saya itu ingin bercerita Bu. Jadi di kelas saya, kelas 6 itu pada pembelajarannya anak-anak itu kurang antusias gitu Bu. Motivasinya sepertinya itu menurun. Kemudian kalau diajar itu tidak merasa jenuh gitu loh Bu. Bosan, seperti tidak mendengarkan, tidak fokus. Boleh, Budia bisa kok bercerita sama saya. Nanti kita sambil diskusi-diskusi kecil ya Budia. Oh iya Bu, makasih Bu sebelumnya. Nah, saya itu ingin cerita Bu, di kelas saya, di kelas 6 ini anak-anaknya itu sekarang itu sepertinya motivasinya belajar itu loh mulai berkurang. Kemudian anak-anak itu belajarnya itu tidak fokus, kurang fokus seperti itu Bu. Kemudian kalau mengerjakan tugas juga tidak sering telat gitu Bu. Oh begitu ya Budia. Jadi saat ini anak-anak itu seperti malas ya untuk belajar. Motivasinya nggak ada lagi ya untuk belajar. Ya sehingga hasil belajarnya pun menurun, begitu kan Budia? Iya Bu, saya jadi bingung Bu. Apa ya yang harus saya lakukan? Gimana ya Bu? Menurut Budia sendiri ada nggak hal-hal yang patut dilakukan Budia untuk membuat anak-anak supaya motivasinya itu bisa kembali seperti yang dulu lagi? Saya itu ingin menemukan hal-hal baru gitu Bu untuk memotivasi siswa. Nah,
agar giat gitu Bu belajarnya. Jadi membuat pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak, kemudian mereka itu tidak jenuh gitu Bu, dan saya apa selama ini mereka itu kurang fokus karena pembelajaran yang saya ajarkan itu kurang menyenangkan ya Bu ya. Oh ya Bu ya, kita mengajar itu kan memang kalau dikatakan sempurna yang 100% itu belum seperti itu ya Bu ya. Kita itu masih kurang lah dari yang sempurna-sempurna seperti yang lainnya. Tapi di sini Budia juga kan guru kelas 6 ya. Jadi paling tidak Budia itu juga berpikir bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan fokus, belajar bisa mengembalikan semangatnya lagi, seperti itu ya Budia. Terus di sini kan dalam level ada level 1 sampai 10. Posisi Budia saat ini itu berada di level yang keberapa ya Bu ya, dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan di kelas itu, sehingga nantinya itu siswa-siswa itu bisa kembali meningkat motivasi belajarnya. Saya itu merasa saya masih berada di level 6 loh Bu, karena masih jauh dari level yang saya inginkan, saya harapkan. Nah, karena di sini masih banyak loh anak-anak yang motivasi belajarnya itu masih rendah. Kemudian anak-anak itu ketika kegiatan pembelajaran berlangsung itu Bu, nah masih banyak yang kurang fokus pada materinya. Kemudian pembelajaran yang saya terapkan itu loh Bu, sepertinya kurang menyenangkan begitu Bu. Kalau begitu, di sini Budia ingin meningkatkan ke level berapa ya? Agar anak-anak itu benar-benar berada dalam proses pembelajaran yang menyenangkan, sehingga nantinya motivasi belajar mereka itu bisa meningkat kembali Budia. Sebenarnya saya itu tidak muluk-muluk Bu Novi. Saya itu ingin berada di level 8 saja Bu Novi, itu sudah cukup menurut saya Bu. Terus apa rencana Budia supaya Budia itu bisa mencapai level yang diinginkan Budia, yaitu ke level 8 tadi? Ada hal-hal yang ingin saya lakukan Bu. Yang pertama itu saya akan memanajemen kelas terlebih dahulu Bu. Jadi nanti saya sisipkan ice breaking gitu Bu, agar pembelajaran saya di kelas itu lebih menyenangkan. Oh seperti itu ya Budia. Ide bagus itu Bu. Selain dari ice breaking atau mengkondisikan kelas itu tadi, apakah ada cara lain Budia? Saya kok jadi berpikir ya Bu, misalkan saya itu melakukan tanya jawab gitu Bu, kemudian yang mencakup materinya itu dicakupkan oleh kehidupan sehari-hari mereka Bu, jadi tidak jauh-jauh begitu. Nah selanjutnya saya juga akan menggunakan media atau video pembelajaran Bu, jadi anak-anak itu bisa interaktif gitu Bu. Oh bagus sekali Budia. Untuk rencana-rencana yang sudah Ibu susun tadi, Ibu rencanakan itu tadi, adakah rencana yang paling urgent atau segera dilakukan itu Bu? Yang akan segera saya lakukan ya memanajemen kelas dulu Bu. Jadi setelah membuat video pembelajaran yang menarik, sehingga nanti dalam proses pembelajaran saya itu bisa menampilkan video langsung, kemudian diselingi dengan kegiatan ice breaking mungkin Bu, untuk pembelajarannya agar menjadi menyenangkan, jadi bisa memotivasi mereka begitu. Bagus juga Budia, karena kelas yang nyaman itu juga merupakan salah satu faktor atau kunci sehingga anak-anak itu bisa betah di kelas. Kalau nanti kita menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya, kalau kelasnya tidak merasa nyaman, pasti anak juga kurang, pastinya masih merasa bosan. Terus rencana Budia itu akan dilaksanakan mulai kapan ya Bu? Saya akan merencanakan itu sesegera mungkin sih Bu, mulai besok hari Senin Bu. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya Bu Novi. Iya baik Budia. Terus di sini itu apakah Budia butuh bantuan dari rekan sejawat guna untuk mendukung apa yang sudah Ibu rencanakan? Paling tidak di sini kan Budia nanti bisa sharing-sharing atau bagaimana menciptakan pembelajaran yang lebih berinovasi, lebih kreatif itu. Kira-kira ada nggak teman yang ingin
Bu Dia ajak untuk merencanakan, mengeksekusi rencana-rencana yang sudah Bu Dia susun tadi? Oh, ada Bu, namanya Bu Ica. Nah, Bu Ica ini sangat ahli di bidang IT, Bu. Jadi nanti saya akan membuat belajar dari Bu Ica sih, Bu, tentang pembuatan video-video pembelajaran yang menarik untuk siswa. Oh iya Bu, memang Bu Ica itu anaknya sangat terampil dengan IT-nya ya Ibu ya. Pasti nanti Bu Ica juga sangat senang membantu Bu Dia. Ya sudah Bu, semoga nanti rencana yang sudah Bu Dia susun bisa berjalan dengan lancar sesuai yang Ibu harapkan. Amin amin Bu. Terima kasih ya Bu Dia karena Bu Dia sudah berbagi cerita dengan saya dan Bu Dia juga mau ngobrol-ngobrol menyempatkan waktu. Jadi paling tidak di sini saya sudah mengetahui keluh kesah Bu Dia terlihat murung itu karena apa. Di sini saya sudah tahu. Oh iya Bu Dia, bagaimana Bu Dia akan tahu apakah rencana proses pembelajaran yang sudah Ibu rencanakan tadi bisa benar-benar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa seperti yang dulu lagi? Nanti ketika saya melakukannya di kelas, mungkin Bu Novi bisa membantu saya untuk mengamati secara langsung gitu Bu. Jadi nanti akan ada kegiatan itu Bu, yang tadi video pembelajaran, kemudian bagaimana cara saya memotivasi siswa, kemudian agar mereka tidak jenuh gitu Bu. Mungkin nanti Bu Novi bisa membantu saya apakah kegiatan itu berhasil atau tidak gitu Bu ya. Oh iya Bu Dia, berarti nanti saya akan seolah-olah jadi pengamat Bu Dia saat mengajar ya. Iya. Jadi saya juga sudah bisa membantu Bu Dia untuk memastikan paling tidak di sini Bu Dia itu ada pengamat sehingga nantinya kalau pembelajaran yang diterapkan oleh Bu Dia itu kurang nanti bisa kita perbaiki bersama-sama ya Bu Dia. Iya. Oh ya Bu Dia, dari diskusi kita kali ini apa yang sudah Bu Dia dapatkan? Yang sudah saya dapatkan itu saya menemukan ide baru Bu. Bagaimana cara memotivasi siswa agar siswa-siswa itu menjadi anak yang fokus lagi Bu, yang pembelajaran itu menjadi menyenangkan seperti itu Bu. Baik Bu Dia sudah menyempatkan waktu untuk bercerita sambil ngobrol dengan saya. Paling tidak di sini beban yang ada di pikiran Bu Dia itu sudah plong sehingga Bu Dia nantinya tidak merasa terbebani lagi dan semoga nanti kedepannya Bu Dia sendiri bisa mengeksekusi rencana-rencana yang sudah Bu Dia rencanakan dan nantinya pasti saya akan menunggu hasil dari rencana yang sudah Bu Dia buat. Iya Bu, saya berterima kasih sekali dengan Bu Novi karena sudah mendengarkan cerita-cerita saya tadi Bu tentang permasalahan saya di kelas. Iya Bu, sama-sama. Kalau gitu kita kan sudah jam masuk kelas ya Bu. Iya. Kita masuk kelas dulu, kita lanjutkan mengajar lagi. Nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Dia. Oke Bu, siap. Terima kasih. Sama-sama Bu Dia. Selamat mengajar Bu Dia. Oke, selamat siang Bu Novi. Siang juga Pak Khalif. Apa yang sudah dilakukan tadi pada saat coaching Bu Novi sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan atau belum? Alhamdulillah sudah Pak Khalif. Tinggal nanti saya meningkatkan skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekalan coach yang profesional. Paling tidak di sini tadi saya sudah menemukan indikator-indikator yang saya harapkan sebelumnya. Oke, Bu Novi. Dari catatan saya, catatan hasil observasi tadi itu meningkatkan skill Bu Novi ya dalam menggali potensi tentunya yang ada dalam diri coach. Seperti itu Bu. Baik Pak Khalif, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan yang nantinya akan saya gunakan untuk meningkatkan skill saya sendiri dalam mengcoach seorang coachee. Ya. Kemudian ini yang perlu dikembangkan lagi itu apa? Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan kira-kira? Untuk kompetensi sendiri yang ingin saya kembangkan itu yaitu nantinya saya bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
yang nantinya itu bisa menggiring Koci dapat menemukan solusi dari masalah-masalahnya sendiri, Pak Khalif. Oh begitu, baik baik. Baik Bu, kita akhiri perjumpaan kita ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Khalif. Sama-sama. Assalamualaikum Mbak Khalif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Ya. Iya, saya ingin sharing Pak dengan jenengan tentang rubrik penilaian tentang percakapan coaching. Gimana? Bisa Pak Khalif? Oh bisa, bisa. Ya Bu Dia, saya ingin rubrik penilaian coaching yang akan saya lakukan dengan Bu Novi nanti itu lebih spesifik supaya mudah mengidentifikasi keberhasilan saya, sejauh mana nanti tingkat keberhasilan saya ketika saya bisa menggali potensi yang ada pada diri Bu Novi sebagai coach. Misalnya tingkat keberhasilan saya mengcoach Bu Novi ketika Bu Novi bisa mengemukakan ide kreatif yang muncul dari 3 ide, bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut. Itu seperti itu Bu Dia. Betul. Baik Pak Khalif. Nah sekarang kompetensi coaching mana yang akan dikembangkan oleh Pak Khalif? Saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Bu Dia, sehingga dapat mengiring coach ini nanti menggali potensi dirinya Bu. Seperti itu. Iya, iya. Kemudian bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi oleh Pak Khalif? Oh begini, kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi, karena saya kadang bingung untuk menentukan kata kunci seperti itu. Kemudian apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Khalif sebagai coach nanti? Tentunya saya dapat menggali potensi Koci dengan indikatornya adalah Koci bisa mengeluarkan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Koci ini dapat menentukan aksi dari solusi, Koci dapat mengidentifikasi masalah dan solusi yang akan dibuat. Kemudian Koci dapat mempertanggungjawabkan rencana aksinya, seperti itu. Oh gitu. Baik Pak Khalif, silakan melakukan coaching. Ya terima kasih, siap-siap. Ya. Hai Bu Novi. Iya Pak Khalif. Oh iya Bu, saya perhatikan akhir-akhir ini Bu Novi kok terlihat memikirkan sesuatu gitu. Apa yang sedang Bu Novi rasakan ini? Apakah saya boleh tahu Bu? Iya nih Pak, akhir-akhir ini tuh saya agak nggak mood, lagi bete gitu Pak. Gimana ya saya nyeritainnya Pak? Emangnya saya boleh bercerita dengan Bapak? Oh boleh Bu, boleh. Bisa kok bercerita sekaligus berdiskusi dengan saya, boleh Bu. Silakan. Sebelumnya makasih ya Pak Khalif, karena di sini Pak Khalif itu sudah meluangkan waktu untuk saya. Paling tidak saya juga bisa berbagi cerita dan bisa berdiskusi sedikit dengan Pak Khalif. Gini ya Pak, saya itu sebenarnya ingin bercerita tentang kondisi anak-anak di kelas saya Pak. Saat ini kan saya mengajar di kelas 6 dengan kurikulum Merdeka. Saat ini itu saya mengamati ada satu anak yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia itu selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya, atau selain itu dia itu sering menyendiri dan terlambat dalam mengumpulkan tugasnya sendiri. Dari hasil yang dikumpulkan itu ya selalu bagus sih Pak, tapi di sini itu yang kurang menurut saya itu yaitu kenapa anak tersebut itu tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Padahal kan kalau dengan bekerja sama itu kan bisa meringankan tugas ya Pak, apalagi kalau dalam diskusi kecil. Pastinya kan dalam pembelajaran saya itu ada yang dinamakan diskusi-diskusi kecil, tapi yang selalu saya lihat, saya amati itu anak itu selalu bekerja dengan dirinya sendiri tanpa melibatkan temannya. Seperti itu Pak Khalif. Oh begitu ya Bu Novi. Jadi permasalahan yang dihadapi Bu Novi ini ada satu siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya saat ada tugas kelompok. Seperti itu Bu ya? Iya benar Pak Khalif. Seperti itu. Jadi di sini itu saya juga merasa sedikit kebingungan bagaimana saya bisa mengatasi sikap siswa saya yang agak bisa dinamakan egois ya Pak ya.
karena dia itu lebih mementingkan dirinya sendiri dari teman-temannya. Jadi di sini itu saya bingung apa yang harus saya lakukan ketika melihat kondisi siswa saya yang seperti itu, Pak Khalif. Iya ya. Gimana ya Bu? Menurut Bu Novi sendiri apa ada tidak ya hal yang perlu dilakukan Bu Novi sendiri ketika melihat ada satu kasus ada anak yang seperti itu Bu? Menurut Bu Novi seperti apa? Di sini itu saya sempat berpikir, Pak. Saya itu ingin menemukan hal-hal yang nantinya itu dapat memotivasi anak tersebut agar mau bekerja sama saat ada tugas kelompok. Jadi paling tidak di sini kan dia itu mau berkomunikasi yang baik, kemudian saya sendiri juga bisa berkomunikasi secara intern kepada anak tersebut. Tapi di sini saya juga merasa, Pak, apa selama ini saya kurang pendekatan ya, Pak, sehingga anak tersebut itu merasa enggan untuk bekerja sama. Oh iya Bu Novi, kita mengajar itu kan memang ya namanya orang itu kan tidak ada yang sempurna Bu ya, jauh dari kata sempurna lah. Ini kan Bu Novi, jadi Bu Novi itu kan mengajar di kelas 6 ya. Itu levelnya itu juga kan sudah di atas rata-rata. Dari level 1 sampai 10 ini Bu Novi. Menurut Bu Novi sendiri, ini Bu Novi ini ada di saat ini, berada di saat ini dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ini, apa itu Bu Novi ini ada di level berapa Bu saat ini? Kalau menurut saya sendiri itu saya masih berada di level 6, Pak. Karena di sini itu saya masih mengamati dalam pembelajaran saya itu masih ada siswa yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Jadi nantinya kan otomatis juga bisa mengganggu ya, Pak ya. Karena kalau teman-teman yang lainnya sudah antusias, tapi karena anak tersebut yang kekeh dengan dirinya sendiri, juga kan nanti ada dampak negatif juga untuk teman-teman yang lainnya dalam tugas kelompok tersebut. Kalau begitu Bu Novi ini ingin meningkatkan ke level berapa Bu untuk bisa mencapai tujuan Ibu agar apa ini anak yang tadi tersebut itu bisa bekerja sama ketika ada tugas kelompok atau mungkin ada tugas-tugas yang perlu dikerjasama ini, Ibu Novi ini kepingin ke level berapa? Sebenarnya saya tidak muluk-muluk, Pak. Paling tidak di sini saya berada di level 8 saja sudah cukup. Iya ya Bu. Terus begini Bu, lalu apa rencana Ibu Novi ini untuk bisa sampai ke level yang Ibu inginkan, yaitu level 8 tadi Bu ya? Iya Pak Khalif. Untuk saat ini yang harus saya lakukan Pak Khalif, saya berpikir yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan dulu kepada anak tersebut. Misalnya saya mengajak komunikasi secara intern dengan anak tersebut dan menyampaikan pentingnya bekerja sama dengan teman itu seperti apa, bagaimana kita menerapkan sikap saling menghargai dan saling menghormati pendapat teman, dan kita juga tidak boleh sombong walaupun saat itu kita mampu, karena dari sana itu kita memang diciptakan itu sebagai makhluk sosial. Nantinya itu kita tidak akan bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Jadi di sini itu kita tidak boleh menjadi anak yang egois walaupun kita memiliki tingkat kecerdasan yang lebih dari teman-teman kita. Menurut Pak Khalif sendiri bagaimana Pak kalau seperti itu? Wah, itu ide bagus Bu, bagus sekali itu. Selain itu ada cara lagi nggak dari Ibu? Selain itu? Mungkin saya berpikir akan melakukan diskusi ya Pak terkait pentingnya kerjasama dalam kehidupan sehari-hari itu. Selanjutnya saya juga akan menggunakan media Pak atau video yang menampilkan edukasi yang berkaitan dengan kerjasama. Bagaimana menurut Pak Khalif? Oh iya, itu sangat bagus Bu. Terus dari beberapa rencana tadi itu yang disampaikan tadi, ada macam-macam tadi. Mana ini yang menurut Bu Novi dalam waktu dekat ini yang paling mendesak untuk bisa dilakukan Bu? Yang akan segera saya lakukan itu Pak, yang pertama yaitu melakukan pendekatan komunikasi dengan anak tersebut dulu Pak. Setelah itu saya membuat diskusi dan menampilkan video yang menarik sehingga nanti ketika ada tugas kelompok, anak-anak itu bisa berkolaborasi bersama dan bisa bekerja sama dengan baik. Seperti itu Pak Khalif. Oke, bagus Bu. Bagus juga itu Bu, karena memang kerjasama itu memang diperlukan saat belajar Bu.
Jadi yang disampaikan Bu Novi tadi sudah betul sekali. Terus ini Bu, intinya ini rencana ini kapan ini Ibu bisa kapan ini Ibu rencana ini kegiatan ini bisa dimulai Bu? Saya akan melaksanakan mulai Senin besok Pak, karena 1 minggu terakhir ini kan kita masih fokus pada kegiatan MPLS ya Pak ya. Jadi nanti pada hari Senin itu akan saya mulai mengajak anak itu ngobrol atau berkomunikasi dengan baik secara sendiri, supaya nanti itu saya juga bisa mencapai tujuan pembelajaran yang saya harapkan Pak. Ya Bu. Terus begini Bu, untuk mempermudah dari pekerjaan Ibu itu tadi nanti, apakah Ibu membutuhkan bantuan dari teman sejawat Bu? Iya Pak, paling tidak di sini saya juga ingin berkoordinasi dengan teman saya yang ada di satu lembaga, yaitu Bu Tati, karena nanti paling tidak kan saya juga bisa sharing-sharing masalah murid saya yang seperti itu. Lah mungkin dengan itu nanti kan kita juga bisa bersama-sama memperbaiki proses pembelajaran yang ada di lembaga kami Pak, seperti itu. Oke Bu, itu bagus Bu ya, mudah-mudahan Bu Tati nanti bisa membantu Ibu. Saya akan mendukung sepenuhnya rencana Ibu, semoga bisa berhasil Bu ya, bisa berjalan dengan lancar Bu. Iya Bu, bagaimana nanti Ibu Novi ini akan tahu kalau dengan adanya pendekatan seperti itu kegiatan kerjasama ini bisa akan tercapai Bu? Ketika saya melakukan pendekatan dan berkomunikasi dengan anak tersebut, nanti coba Pak Khalif amati ya. Paling tidak di sini juga Pak Khalif itu bisa membantu saya dan bisa menyaksikan langsung, karena saya kan sudah bercerita dengan Pak Khalif. Nanti bagaimana saya menerapkan rencana yang sudah saya buat tadi dalam memotivasi anak tersebut, apakah berhasil atau tidak, menarik atau tidak lainnya, sehingga anak tersebut itu nantinya bisa terbuka pikirannya dan mau bekerja sama kembali serta berkolaborasi dengan teman-temannya. Seperti itu Pak Khalif. Oke. Sekarang Bu, dari diskusi kita ini di siang ini apa yang sudah Ibu Novi dapatkan? Di sini tadi saya itu dapat menemukan ide baru Pak Khalif, yaitu tentang cara memotivasi anak tersebut agar anak tersebut itu bisa bersemangat kembali, bisa menghargai teman-temannya, yaitu dalam bentuk diskusi kecil, bekerja sama dan berkolaborasi bersama dengan teman-temannya. Seperti itu Pak Khalif. Oke, baik Bu Novi. Terima kasih sekali ya sudah mau bercerita dan berdiskusi dengan saya. Saya tunggu hasilnya Bu ya dari rencana Bu Novi selanjutnya. Saya juga berterima kasih banyak dengan Pak Khalif. Paling tidak di sini tadi kan saya sudah bercerita dengan Pak Khalif, saya juga sudah merasa lega. Setidaknya saya juga bisa menemukan ide-ide baru yang nantinya akan saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya terapkan. Jadi terima kasih banyak Pak Khalif karena sudah membantu saya dan mau mendengarkan cerita saya. Selamat Bu ya, untuk selamat mengajar Bu Novi ya, bisa kembali ya. Baik Pak, terima kasih Pak Khalif. Sama-sama. Oh iya Pak Khalif, tadi kan sudah melakukan proses coaching ya. Nah, sekarang apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi sudah menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Khalif? Alhamdulillah sudah Bu Dia, tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional. Oke, di sini catatan hasil observasi saya meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada dalam diri coach. Ya, seperti itu Pak. Seperti itu, ya. Baik Bu, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seseorang coach. Kompetensi apa lagi ini yang diinginkan untuk dikembangkan oleh Pak Khalif? Ya, bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggiring coach dengan melakukan solusi dari masalah yang dihadapi Bu. Oke, baik. Karena di sini sudah semua nih Pak Khalif. Ya. Nah, kita akhiri perjumpaan kita kali ini ya Pak Khalif ya. Saya akhiri Pak Khalif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Ya, waalaikumsalam Bu Novi.
Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Dia. Bu Dia sendiri gimana kabarnya Bu Dia? Alhamdulillah saya juga baik Bu Novi. Nah Bu Dia, sebelum kita melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Ibu sama Bu Dia. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian nanti bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apakah sudah berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa Bu Dia, nanti disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi inti dari coaching Bu. Yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching Bu. Baik Bu Dia, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Bu. Di antara ketiga yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Iya, ada 2 Bu. Yang pertama mendengarkan aktif dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Baik, berarti ada 2 ya Bu Dia yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik ya. Nah, kira-kira nanti indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan adalah saya ingin itu coaching mendapatkan solusi Bu dari permasalahan yang dia dapatkan seperti itu dan dapat menyelesaikan dengan langkah-langkahnya Bu. Seperti itu ya Bu Dia. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching berakhir, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Silahkan Ibu lakukan proses coachingnya. Ya. Saya permisi dulu ya Bu Dia. Baik Bu. Selamat siang Bu Dia. Ya, selamat siang Pak Khalif. Ada apa Pak? Sepertinya kok saya lihat Pak Khalif ada yang dipikirkan begitu Pak? Iya nih Bu, saya sedang memikirkan sesuatu ini. Apakah saya boleh nih sharing dengan Bu Dia tentang permasalahan yang sedang saya rasakan saat ini Bu? Tentu saja boleh Pak Khalif. Kita bisa bercerita sekaligus berdiskusi gitu Pak Khalif tentang permasalahannya Pak Khalif. Gitu. Makasih ya Bu Dia ya. Jadi begini, makasih sebelumnya karena Bu Dia sudah meluangkan waktu. Ini saya ingin bercerita Bu. Ini tentang kondisi anak-anak murid-murid di kelas saya ini. Ada salah satu murid ini yang bernama Nara. Ini dia mengalami kesulitan Bu. Kesulitan dalam bersosialisasi dengan teman-temannya. Saat di kelas Nara itu lebih suka menyendiri, enggan untuk berbicara dengan teman-temannya, ketika di kelas itu. Nah, ini yang membuat saya ini sedih, sekaligus ini bingung ini Bu, gimana Bu? Oh, begitu ya Pak Khalif. Nah, saat ini berarti ada seorang siswa yang kesulitan untuk bersosialisasi dan bergaul gitu nggih dengan temannya. Itu Pak Khalif. Iya benar Bu. Jadi saya juga merasa sedikit kebingungan untuk menghadapi situasi begitu Bu. Nah, gimana ya Bu ya? Ini saya bingung apa yang harus saya lakukan. Menurut Pak Khalif sendiri, ada tidak hal yang harus dilakukan ketika melihat kondisi ada siswa seperti itu Pak Khalif? Ini saya ingin Bu sebenarnya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi Nara agar mau bersosialisasi lagi dan bergaul dengan teman-temannya ini, sehingga dia itu bisa ceria lagi, bisa gembira seperti teman-teman yang lain, seperti itu Bu. Iya Pak. Jadi menurut Pak Khalif, apa ya yang menyebabkan Nara itu kok sulit bersosialisasi begitu Pak dengan teman-temannya?
Kalau menurut saya Bu, ini Nara ini kan usianya ini kan tergolong masih kecil kalau dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Apakah dia mungkin merasa malu atau kurang percaya diri ya Bu? Nah itu Pak, bisa jadi karena hal tersebut. Nah, apakah Pak Khalif pernah bertanya kepada rekan guru mapel yang lain gitu Pak tentang Nara? Saya pernah bertanya kepada teman-teman guru mapel yang lain, ternyata memang benar. Memang Nara ini kesulitan untuk bersosialisasi dan cenderung untuk menyendiri Bu. Apakah Pak Khalif pernah melakukan pendekatan begitu sama Nara Pak? Iya Bu, jadi pendekatan khusus yang dimaksud Bu dia ini seperti apa ya? Oh iya Bu, saya ini pernah melakukan pendekatan khusus dengan Nara ini sekali Bu di kelas. Saya tanya tentang kesehariannya dan hal-hal yang disukai serta tidak disukai itu apa, tetapi dia ini kurang merespon dan diam saja. Mungkin saya saat itu melakukan pendekatan di waktu dan tempat yang tidak tepat mungkin Bu, sehingga Nara kurang nyaman serta tidak bisa terbuka kepada saya Bu, seperti itu Bu dia. Iya. Nah, kemudian Pak Khalif apakah memiliki rencana ke depannya agar Nara ini menjadi anak yang mudah bersosialisasi begitu Pak dan bisa bergaul lagi dengan teman-temannya? Oh iya Bu, untuk saat ini yang harus saya lakukan tentunya yang pertama adalah saya melakukan pendekatan dulu, misalnya yaitu dengan cara berkomunikasi dengan anak tersebut dengan komunikasi yang baik. Saya akan ajak dia bicara dari hati ke hati, kemudian saya lakukan berbicara berdua saja Bu, mungkin supaya tidak malu dia kalau di hadapan orang banyak itu kan nanti bisa malu, seperti itu Bu. Gitu ya Pak ya, itu ide bagus Pak. Nah, selain itu apa ada cara lain Pak selain pendekatan? Gitu ya, rencananya ya saya akan bentuk kelompok kayak kelompok belajar itu Bu, supaya Nara itu bisa bergaul lagi, bisa bekerja sama dengan teman-temannya. Gimana Bu menurut Ibu dia seperti itu? Nah itu sangat bagus Pak, luar biasa sekali. Terus ada beberapa rencana yang Pak Khalif sampaikan tadi, mana nih yang kira-kira bisa dilakukan sesegera mungkin Pak Khalif? Yang akan segera saya lakukan adalah pendekatan komunikasi tentunya. Komunikasi ini dengan anak tersebut, setelah itu saya akan membuat kelompok. Oh gitu. Nah itu juga bagus Pak. Kemudian karena pembentukan kelompok belajar itu nanti kan anak itu lebih termotivasi begitu kan. Kemudian dia akhirnya bisa bekerja sama, kemudian bisa bergaul dan bisa bekerja sama Pak dengan teman-temannya. Seperti itu Pak. Nah kapan nih rencananya kegiatan itu dilakukan Pak? Rencana saya akan saya lakukan besok secepatnya Bu, lebih cepat lebih baik. Saya akan melakukan pendekatan komunikasi yang baik ya, bisa mencapai tujuan saya, yaitu saya harapkan adalah anak itu bisa lagi ceria. Akan saya bentuk kelompok belajar mulai besok Bu. Baik Pak. Nah menurut Pak Khalif, Pak Khalif itu tahu rencana itu akan berhasil atau tidak itu dengan cara bagaimana Pak? Jadi besok ketika saya melakukan pendekatan dan komunikasi dengan anak tersebut, coba nanti Bu dia menyaksikan secara langsung ya bagaimana saya akan menerapkan rencana saya itu, apakah nanti dalam memotivasi anak tersebut itu sudah berhasil atau tidak, dan dengan adanya kelompok belajar itu tadi bagaimana apakah sudah Nara ini akan mudah bersosialisasi dan bersama dengan teman-temannya Bu. Jadi mohon nanti bantuannya untuk mengamati. Baik Pak. Dari diskusi kita saat ini Pak, apa yang sudah Pak Khalif dapatkan kira-kira? Saya menemukan ide baru Ibu. Jadi ide baru itu saya temukan di sini, yaitu tentang cara memotivasi anak bersosialisasi dan mudah bergaul dengan teman-temannya itu nantinya, seperti itu Bu. Baik Pak Khalif, terima kasih Pak Khalif sudah mau bercerita dan berdiskusi dengan saya. Saya tunggu nggih rencananya dan hasilnya Pak Khalif. Oke, saya yang terima kasih kepada Ibu Dia karena sudah
mendengarkan saya, meluangkan waktunya untuk saya, dan mohon maaf saya izin dulu Bu ya masuk kelas lagi, dan saya terima kasih banyak kepada Bu Dia. Iya Pak, sama-sama. Tetap semangat Pak Khalid. Semangat. Siang Bu Dia. Iya, Bu Novi, siang Bu Novi. Baik Bu Dia, Bu Dia tadi kan sudah melakukan coaching. Iya. Bagaimana nih tadi hasil dari coaching yang sudah dilakukan bersama dengan Koci? Apakah tadi berjalan dengan lancar Bu Dia? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan ya Bu yang akan saya tanyakan kepada Bu Dia. Iya Bu, silahkan. Pertanyaan pertama Ibu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat Bu Dia tadi melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang sudah Bu Dia inginkan? Tadi ada beberapa pertanyaan yang diajukan untuk Koci Bu Dia. Iya Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Jadi kemudian saya akan menggali potensi dari Koci tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik Bu Dia, jadi Bu Dia sudah berhasil ya Bu melakukan coaching sesuai dengan alur tirta yang sudah dipelajari oleh Bu Dia. Nah, setelah saya amati juga tadi ada beberapa catatan untuk Bu Dia. Bu Dia tadi itu alhamdulillah sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan pada Koci, kemudian Bu Dia juga sudah mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan oleh Koci tersebut, dan juga Bu Dia itu sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Koci agar nantinya itu rencana aksi yang akan dilakukannya itu dapat berhasil. Seperti itu Bu Dia. Baik Bu, terima kasih atas pengamatannya. Ini adalah bahan bagi saya untuk meningkatkan skill saya untuk coaching berikutnya Bu. Baik Bu, tadi setelah saya mendengar percakapan Ibu dengan Koci, Ibu itu sudah fokus terhadap Koci. Di situ Ibu sudah melakukan present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci ya Bu. Luar biasa sekali yang sudah Ibu lakukan. Di sini untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Baik Bu, iya Bu, terima kasih Bu Novi. Oh ya Bu Dia, Ya. ada satu lagi, apakah saya boleh menanyakannya kepada Bu Dia? Iya boleh Bu, untuk Nah, itu Bu Dia, dari sini, dari kegiatan coaching yang sudah Bu Dia lakukan tadi, apa kompetensi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil melakukan proses coaching hari ini tadi? kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta Bu. Jadi untuk melakukan coaching nanti supaya lebih baik lagi seperti itu Bu. Baik Bu Dia, luar biasa sekali. Saya sangat kagum melihat Bu Dia saat melakukan coaching dengan Koci tadi. Oke Bu Dia, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini. Saya akhiri sampai di sini ya Bu Dia. Terima kasih banyak sebelumnya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol sedikit lagi tentang coaching yang Bu Dia lakukan berikutnya. Di sini saya akhiri ya Bu Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama Bu Dia. Mari Bu Dia.